Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam siaran Mutiara Kolbu dan masih dengan tema yang sama, yaitu amalan di bulan Zulhijjah. Langsung saja kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari ibu-ibu. Ada yang ingin bertanya lagi, Bu? Ya. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bilna dari Masjid Taklim Al-Manar. Mau tanya tentang menzolimi diri tadi, Pak. Oh iya. Contoh-contoh kita menzolimi diri itu apa aja? Terus kadang-kala kita nggak menyadari menzolimi diri atau menzolimi, ya Pak ya. Jadi bisa tidak kita merasakan kita menzolimi diri, dampaknya ke diri atau ke keluarga gitu. Seperti itu aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Bilna, Pak. Tadi Ya, katanya baik, Bu. contohnya bagaimana menzalimi diri itu, Pak. Tadi saya kutip dalam ayat tadi ya, surah Taubah itu, wala tazlimu fihinna anfusakum ya. Jangan kalian zolimi diri kalian. Nah, apa yang dimaksud dengan menzolimi diri kalian gitu. Nah, ada banyak penjelasan di situ, diantaranya para ulama tafsir menyebutkan ketika disebutkan menzolimi diri sendiri atau jangan kalian menzolimi diri kalian, maksud dari kalimat atau ayat ini adalah amal keburukannya itu lebih banyak daripada amal kebaikan. Jadi dia zolim pada dirinya gitu. Nah, bisa jadi, Bu, ketika dia rajin sholat ya, atau rajin ibadah yang lainnya, tetapi dia juga rajin melakukan amal maksiat yang lainnya. Pas ketika ditimbang di yaumil mizan nanti, di hari kiamat nanti, ternyata amal salahnya, amal zolimnya itu lebih berat ketimbang amal baiknya. Makanya disebut bahwasanya dia zolim pada dirinya sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada sebuah kisah, Bu. Kisah seorang perempuan itu dia rajin ibadah, bahkan rajin tahajud, termasuk juga rajin bersedekah. Tetapi dia zolim pada dirinya dengan cara apa? Dengan cara menyakiti hati tetangga, atau dia tidak bisa menjaga lisannya, sehingga lisannya ini banyak sekali menyakiti orang lain. Meskipun dia rajin ibadah seperti tahajud ya, kemudian dia berpuasa, tapi di samping itu juga dia banyak menyakiti orang lain. 1, 2, 3 orang kan, kalau dihitung-hitung lebih jadi berat itu dosanya gitu. Nah, sementara ketika dia sholat, ketika dia puasa, sebenarnya kan itu kan menjaga dirinya. Puasa misalkan menjaga lisannya, tetapi puasanya hanya sebatas menahan perut, tetapi tidak menahan hawa nafsunya. Sehingga ucapannya ucapan yang keji, nyakitin orang, gibahin orang, fitnah orang, mencaci maki orang gitu ya. Nah, kalau dikumpul-kumpulin, ternyata amal jeleknya ini lebih berat ketimbang amal baiknya. Inilah yang disebut dengan dia zolim pada dirinya sendiri. Dia rajin ibadah, tetapi di samping itu juga dia rajin juga melakukan amal-amal dosa yang lainnya. Sehingga saat ditimbang, amal dosanya lebih berat ya ketimbang amal baiknya. Nah, maka dari itu ini kita tidak boleh menzalimi diri kita sendiri. Artinya kita Ibu melakukan amal ibadah, tetap kita juga menjaga amal muamalah gitu, amal interaksi kita dengan orang lain. Jadi hablum minallah dan hablum minannasnya itu terjaga seperti itu. Jangan sampai sama Allahnya luar biasa ya, tapi sama manusianya banyak nyakitin orang lain. Atau sebaliknya juga, sama orang lain baik, tapi dengan Allah sholatnya kagak ya, kemudian puasa malas gitu, dengan Allahnya malas gitu. Sehingga
dia secara hubungan manusia bagus, tetapi dengan Allah tidak baik. Tidak baik. Setelahnya tadi Ustadz ada pertanyaan juga kan dari Ibu, apakah itu akan ada dampaknya ke diri sendiri dan ke keluarga begitu? Ya, dampak dari dosa itu ya tadi pertama bisa menutupi nurullah, yaitu cahaya Allah. Ya, ketika dia melakukan amal buruk atau menzalimi diri sendiri, itu artinya dia menutupi cahaya Allah. Jadi cahaya Allah itu, petunjuk Allah itu akan terhalang apabila hatinya kotor ya. Karena dosa itu ibarat nuktoh, ibarat titik hitam. Seperti ini kertas putih, melakukan dosa ke titik hitam terus gitu ya, sehingga dia gelap. Sehingga kalau ada cahaya lampu menyinari, dia akan sulit untuk terang. Nah, begitu juga ketika seseorang yang melakukan kezaliman pada dirinya sendiri, petunjuk taufik dari Allah itu akan lambat sampainya. Nah, gitu ya. Jadi dia itu tidak dia terombang-ambing kehidupannya, Bu. Jadi dia gelisah, itu salah satu efeknya itu. Gelisah, nggak tenang, kemudian dia berbuat itu tidak ada yang menuntunnya gitu ya. Tidak ada yang menuntun. Sementara orang yang hatinya terus membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya gitu ya. Sehingga hidayah Allah itu atau cahaya Allah itu akan lebih mudah mengena hati, terarahkan kehidupannya gitu. Jadi tidak bimbang, dia tidak ragu ataupun dia tidak gelisah, hatinya tenang. Ya, seperti itu, Bu. Itu dampak ketika seseorang zalim pada dirinya sendiri, dan juga pasti akan berefek kepada keluarganya. Ya, karena hidayah tadi sudah hilang ya, jadi dia semena-mena melakukan perbuatan, sama istri dia keras, sama anak juga seperti itu ya. Jadi kebaikan-kebaikan itu sudah mulai menghilang. Justru yang muncul itu adalah amal-amal keburukannya. Wallahu a'lam bishawab. Bu, sudah jelas, Bu? Iya. Ada lagi yang ingin bertanya, Bu? Nah, Ibu. Silakan, Ibu. Nenek. Satu lagi, Pak. Ya, boleh. Bagaimana cara kita menghadapi orang yang suka ingkar janji? Menghadapi orang yang suka ingkar janji, Pak. Boleh langsung dijawab saja, Pak Ustadz. Ingkar janji itu salah satu sifat orang-orang munafik ya. Orang munafik itu iza ahdasa kazaba, apa dia berkata dia bohong. Iza wa'ada tukhlifa, apabila dia berjanji dia khianat. Apabila dia dipercaya dia khianat. Apabila dia berjanji dia tidak menepati. Nah, itu salah satu tanda-tanda orang atau tanda-tanda sifat munafik yang ada pada diri mereka. Nah, kalau kita sudah mengetahui sifat kemunafikan itu ada pada dirinya, berarti ini kita harus waspada. Karena sifat munafik itu lebih berbahaya sebenarnya daripada sifat-sifat orang kafir. Kalau orang kafir kan jelas, Bu, ya. Dia nggak sholat, dia itu memang dia kafir. Tapi kalau munafik itu bingung kita. Dia abu-abu ya. Dia abu-abu. Kalau kita mengatakan A, besok dia mulai berubah jadi B gitu. Kita berjanji, rupanya dia ingkar gitu. Nah, kalau orang seperti ini mesti tidak bisa kita jadikan teman gitu, atau kita bisa menjauhinya. Kenapa? Karena khawatirnya nanti seperti kata Rasulullah itu, kalau kita berteman dengan dengan pandai besi, nanti kita bisa bawa besi bahkan kecipratan api gitu ya. Khawatirnya nanti kita ikut-ikutan ingkar janji gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, mending kita atur jarak, kita menjauhi ya. Kalau sudah tahu dia suka ikat janji, berarti jangan lagi kita buat janji gitu ya. Kita udah tahu dia sering banget, misal contoh, kita ngasih duit, besok gantiin ya, rupanya enggak. Kemudian besok dia minta lagi, kita kasih lagi, enggak. Berarti bukan kita nolong dia, justru kita memberikan keluasan bagi dia untuk terus ingkar janji gitu. Nah, kemudian tentu yang kedua, kita mengingatkan satu dengan yang lainnya. Watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Jadi jangan sampai kita ingkar janji. Kalau sudah berjanji harus ditepati gitu, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, Pak Ustadz, kita akan lanjut lagi setelah jeda iklan. Pemirsa TVRI Bengkulu, Mutiara Kolbu akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.